Pak air ya, masa saya di darat sendiri. Kan nggak lucu. Welcome to Update Pro. Oke, jangan lupa subscribe Update Pro. Terlepas dari segala pro dan kontra, harus diakui Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi adalah presiden yang unik. Karakternya yang sederhana, membumi, dan serba spontan sangatlah berbeda dengan presiden-presiden terdahulu Republik Indonesia. Ya, benar-benar. Beliau juga bahkan memiliki beberapa tingkah laku unik yang kerap menyita perhatian publik. Mau tahu seperti apa kelakuan unik beliau? Nah, berikut ini 10 kelakuan unik Presiden Jokowi. Oh, 10 ya. 10 kelakuan unik Pak Jokowi ya. Lepas sepatu. Lepas sepatu. Sikap Presiden Jokowi saat melayat ke rumah duka Komisaris Independen Waskita Karya, Victor Sirait, menjadi sorotan warganet. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter @srikandigaruda, tampak Pak Jokowi menunjukkan hal yang tidak biasa. Saat tiba di depan pintu rumah duka, Pak Jokowi terlihat berhenti selama beberapa detik. Rupanya Pak Jokowi sedang membuka sepatu yang ia kenakan. Hal itu sempat membuat Pas Pampres kebingungan. Namun jika dilihat, tampak sejumlah pelayat masih mengenakan alas kaki masuk ke rumah duka, termasuk Pas Pampres. Tapi Pak Jokowi mah beda, ia memilih untuk melepas sepatunya. Mantap Pak Jokowi ya, menghargai, menghormati ya rumah orang ya, pastilah ya buka kasut, buka sepatu. Nyemplung di Taman Mangrove. Oi, nyemplung. Ada sesuatu yang unik saat Presiden Jokowi menghadiri acara penanaman dan rehabilitasi hutan mangrove di pantai wisata Raja Kecik. Oke. Saat itu Pak Jokowi terlihat tidak ragu turun langsung bersama masyarakat untuk melakukan rehabilitasi pohon mangrove. Padahal saat itu air laut sedang pasang setinggi pinggang orang dewasa. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat Pak Jokowi. Selain nyemplung ke laut, Pak Jokowi juga menyita perhatian publik saat ia memilih untuk tidak mengenakan alas kaki atau nyeker saat menanam nyeker mangrove. ayam ya. Padahal masyarakat yang lain aja pakai alas kaki loh Pak. Pak Jokowi emang beda ya? Memang beda ya, memang beda. Ya, belum pernah jumpa ketemu presiden yang seperti ini selama inilah ya di Indonesia. Nyebrang sungai. Saat menghadiri acara penanaman pohon mangrove di daerah Cilacap, Presiden Jokowi lagi-lagi membuat panitia dan Pas Pampres kelabakan dengan aksi yang dilakukannya. Di luar agenda yang telah direncanakan, tiba-tiba Pak Jokowi ingin menyeberang sungai. Bersama seorang Pas Pampres dan 3 orang nelayan, Pak Jokowi menyeberangi sungai menggunakan perahu kecil. Bukan tanpa alasan, rupanya Pak Jokowi ingin menyapa warganya yang saat itu tengah berada di seberang sungai. Tak hanya sekedar menyapa, Pak Jokowi juga terlihat membeli seikat kepiting dari warga sekitar. Lumayan buat kepiting saus padang istana. Widih. Kalau Pak Jokowi memang beda ya. Nggak bisa dilarang, nggak bisa ditebak-tebak. Beli pecel. Beli pecel ya. Saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Jawa Tengah, Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk meninjau langsung program vaksinasi door-to-door pada masyarakat Desa Segaran, Kabupaten Klaten. Saat peninjauan, Pak Jokowi melakukan dialog dengan beberapa masyarakat sekitar. Uniknya, perhatian Pak Jokowi teralihkan dengan dagangan seorang ibu-ibu. Ternyata nih guys, ibu ini lagi jualan pecel. Terlihat menggoda, Pak Jokowi pun memutuskan untuk membeli pecel tersebut. Pecel emang gak ada lawan sih. Sedap nih guys, enak-enak. Pecel, Pak Jokowi melanjutkan aktivitasnya dengan bagi-bagi uang ke masyarakat sekitar. Bagi-bagi uang gitu. Senang dengan kehadiran orang nomor 1 di negeri ini. Siapa yang gak senang kan guys? Apalagi dapat duit. Iya benar, apalagi dapat duit ya kan, seneng. Widih, ini pecel yang kayak ini enak. Memberi amplop ya. Beberapa bulan yang lalu Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke wilayah Jawa Barat. Salah satu agenda dalam kunjungan Pak Jokowi adalah peninjauan vaksinasi di lingkungan pondok pesantren. Namun saat dalam perjalanan tiba-tiba saja mobil yang ditumpangi oleh Pak Jokowi berhenti. Waduh, ada apa ya? Rupanya Pak Jokowi ingin melihat seorang ibu-ibu yang mencoba untuk berinteraksi dengannya. Saat berhenti, ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya ini meminta bantuan kepada Pak Jokowi. Tanpa basa-basi, Pak Jokowi meminta Pas Pampres untuk mengambil amplop. Kemudian Pak Jokowi memberikan amplop itu kepada ibu-ibu tersebut. Semoga bermanfaat ya Bu.
Ya inilah Presiden Jokowi ya guys. Waduh, langsung ya. Pokoknya Presiden Jokowi lihat sebut lokasi. peka pokoknya ya. Salah sebut lokasi ya. Baru kali ini Presiden Jokowi dikoreksi langsung oleh warga negaranya saat melakukan kesalahan dalam pidatonya. Nah lo, emang kesalahannya apa sih? Apa sih? Rupanya dalam pidato yang disampaikan oleh Pak Jokowi, beliau salah menyebut nama desa. Seharusnya Desa Gemplong, tapi Pak Jokowi justru menyebut Desa Gemplong. Soalnya kali ini langsung dikoreksi oleh warga yang hadir. Di Desa Gemplong di Kabupaten Sleman. Wah, sekretaris presiden kurang teliti nih, jadinya diprotes warga deh. Gemplong ya. Guna membenarkan hal tersebut, Pak Jokowi memanggil salah satu warga untuk naik. Bukannya kesal, warga yang berani maju dan mengoreksi Pak Jokowi justru mendapat hadiah berupa sepeda setelah menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Jokowi. Sepedanya mana Pak? Saya nggak bawa sepeda tapi Suka pesan makanan via aplikasi. Ayo, siapa nih yang punya kebiasaan seperti ini? Ayo ngaku. Tenang guys, kalian gak sendirian kok. Ternyata Presiden Jokowi juga suka pesan makanan via aplikasi loh. Tapi bedanya Pak Jokowi selalu meminta tolong kepada Kaisang untuk perihal yang satu ini. Oh, Kaisang. Kelakuan unik Pak Jokowi ini diungkapkan langsung oleh Kaisang. Rupanya alasan Pak Jokowi menggunakan jasa Kaisang adalah untuk menyiasati protokol keamanan atau check food dari Istana Negara untuk sang presiden. Karena ribetnya itulah Pak Jokowi selalu meminta Kaisang untuk memesan makanan. Waduh, berarti ketahuan dong. Oh, iya. Apa lagi? Bisa tidur di mana saja. Sebagai orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Jokowi memiliki agenda yang sangat padat. Di mana agenda atau kegiatan tersebut tentu menguras energinya. Jika tidak pandai mengatur waktu untuk beristirahat, kesehatan beliau pasti terganggu. Nah, usut punya usut, ternyata Pak Jokowi mudah terlelap saat di perjalanan kala hendak berkunjung ke suatu tempat. Hal ini diungkapkan langsung oleh mantan sopir Pak Jokowi, yaitu Sulyadi. Bahkan Pak Jokowi pernah tertidur sekitar 1 jam di dalam mobil, padahal ia sudah sampai di rumah. Karena terlihat begitu lelah, sang sopir dan ajudan enggan membangunkan Pak Jokowi. Alhasil, mereka pun ikut menunggu di dalam mobil sampai Pak Jokowi terbangun. Waduh. Tidur di dalam mobil ya, walaupun udah sampai ya guys. Aduh. Apalagi? Bagi-bagi sembako. Beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba saja Presiden Jokowi mengunjungi salah satu terminal di daerah Jakarta Barat. Meskipun hanya berada di dalam mobil, Pak Jokowi menyempatkan diri menyapa warganya dengan membuka kaca mobilnya. Tidak lama berselang, Pak Jokowi kembali menaikkan kaca mobil dan meninggalkan terminal, lalu melanjutkan perjalanannya. Tidak lama setelah Pak Jokowi meninggalkan terminal, warga di sekitar terminal tiba-tiba berlarian dan ikut mengantri. Kira-kira mereka pada ngantri buat apa ya? Masa foto sama Pak Jokowi? Kan beliaunya udah pergi. Ternyata nih, mereka berlarian dan membentuk antrian yang panjang karena ingin mendapatkan sembako pembagian dari Pak Jokowi. Iya. Cukur rambut. Cukur rambut. Seorang presiden pada umumnya akan memilih untuk mengundang hairstylist ke istana jika sedang dibutuhkan. Namun hal tersebut justru tidak berlaku untuk seorang Presiden Jokowi. Iya. Untuk urusan rambut, Pak Jokowi lebih memilih untuk datang langsung ke tempat cukur rambut atau barbershop. Saat itu ia ditemani oleh anak bungsunya Kaisang untuk mengunjungi tempat cukur rambut ini yang udah lama kekinian ya? tersebut. Loh, pas pampresnya mana Pak? Ayo kabur lagi ya dari pas pampres. Setelah rambutnya dicukur, Pak Jokowi juga meminta agar rambutnya diberi pomade atau gel kekinian. Mungkin biar rambutnya terlihat lebih tebal kali ya. Menurut kalian, kelakuan Pak Jokowi yang paling unik yang mana nih? Komen di bawah ya. Unik Get semua lovers. pokoknya. Nah, oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau Presiden Jokowi itu nggak bisa ditebak memang ya. Pokoknya memang pas pampres bisa kewalahan juga ya, karena di luar agenda ya. Kadang-kadang Pak Presiden ya berhenti beli pecel, berhenti beli macam-macam ya yang tidak terduga-duga ya. Dan sukanya belanja di pedagang-pedagang kecil juga ya.
seperti ya yang kita lihat tadi ya guys. Apapun guys, pokoknya nggak pernah ada presiden yang kayak Presiden Jokowi ketika mengunjungi ke rumah orang ya, seperti tadi ya, yang meninggal buka kasut, buka sepatu ya. Nah, itu tanda hormatnya Pak Presiden ya. Waduh, padahal tinggal naik aja ya kalau presidennya. Sedangkan pas pampres dan yang lain-lain tidak buka sepatu, tapi Presiden Jokowi buka sepatu, memang mantap. Dan ya, memang sifat-sifat mulia ya. Presiden Jokowi ini sangat, waduh, memang jarang sekali ya yang kayak Presiden Jokowi. Seperti Cak Nun ya, dikunjungi juga ketika sakit di rumah sakit ya. Padahal Cak Nun ini yang dulu ya guys menghina Pak Jokowi, menamakan Pak Jokowi dengan Firaun. Waduh, parah. Tetapi apa guys? Balasan yang Pak Jokowi balas bukan hinaan, cacian, bukan dibalas dengan hinaan lagi ya. Tetapi Pak Jokowi balas dengan mengunjungi ketika sakit ya, dikunjungi, dijenguk. Waduh, kalau aku misalkan kayak gitu di posisi Cak Nun, waduh, aku akan malu setengah mati ya guys. Aku pernah hina seburuk-buruknya ya, sejahat-jahatnya orang saya pernah samakan ya. Tapi yang saya buat kayak gitu, datang untuk menjenguk aku ketika sakit, dan dia nomor 1 di Indonesia. Waduh, Pak Jokowi, waduh, yang aku akan malu guys. Ketahuilah, nanti kita lihat reaksi Cak Nun kalau sembuh ya. Reaksi Cak Nun ketika berceramah lagi, kita lihat dulu lah ya. Setelah dikunjungi Pak Jokowi, nanti kita lihat lah ya guys. Ya, kita doakan sajalah semoga cepat sembuh ya guys. Dan oke guys, apa pendapat Anda dan apa pendapat kalian? Silahkan letak di dalam kolom komentar. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.